Mahasiswa semester 1 cemas saat presentasi, menghindar tampil, panik, dan kehilangan kepercayaan diri. Kenapa, Dede? Penjelasan teori modern katanya gini, kognitif pikiran negatif otomatis pasti gagal. Lalu sosial kognitif Bandura bilangnya apa? Sel efikasi rendah karena sering merasa gagal. Lalu emosi reaksi fisiologis, jantung berdebar memperkuat takut. Telepon next sana. Dek, tutup Lalu pintunya. lingkungan kelas kompetitif menambah tekanan. Katanya teori modern. Lalu pendekatannya gimana? Solusi integratif. Kami pulang dulu. Humanistik, ini kan menggabungkan teori ya. Teori humanistik, memberi ruang aman dan validasi emosi. Tuh, dengerin dulu dia kenapa dia sampai merasa memiliki pemikiran bahwa dia pasti gagal. Validasi dulu ya. Lalu kognitif, mengubah pola pikir negatif menjadi realistis. Ini namanya teori CBT ya. Kognitif behavior therapy. Kata Dewa mah biar abang transfer. Ya, ini salah satu kasus aja ya. Terus kata Bandura apa? Memberi modeling dan latihan bertahap. Lalu pakai teori Lewin, kan? ya, Aku teori rasa. Medan, mengurangi hambatan lingkungan, misal presentasi kelompok dulu gitu. Jadi kayak bayangin 8 ayo kita daging, 8 latihan dulu yuk di daging. depan saya gimana gitu. Banyak itu. Ya kan? Gitu. Terus kasih modeling, coba lihat itu deh dia kalau presentasi kayak gitu kita nonton yuk, kita lihat yuk cara-caranya dia. Nah, latihan yuk gitu. Aku mah Lalu kognitif ubah pikirannya, dia bilang dia akan gagal, dia merasa gagal. Enggak kok, kamu bisa. Lihat deh contoh-contohnya gitu. pertama piring, Hasilnya apa? tapi piringnya Hasilnya mahasiswa mulai berani tampil, kecemasan menurun, bangun keyakinan diri dan pengalaman kecil yang berhasil. Nah, inilah ya, pendekatan-pendekatannya ini kalau modern ini bukannya ditiadakan ya, yang teori-teori lalu, ini integratif, digabungkan. Nah, kita lanjut pada apa itu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun. Konstruk. Secara aktif oleh individu melalui pengalaman berpikir dan interaksi. Jadi tidak serta-merta terjadi begitu saja ya, tetapi ada seseorang yang membangunnya. Dari apa? Dari pengalamannya dia, dari cara berpikirnya dia, dan dari cara dia bersosialisasi dengan orang lain. belanja 1 juta. Nah, belajar proses aktif bukan sekedar menyerap informasi, pembentukan pemahaman, koneksi pengetahuan. Makna utama, siswa adalah pencipta makna bukan sekadar wadah penerima informasi. Jadi Bapak Ibu sudah menerima informasi, nggak diem aja, tapi menjadi seorang pencipta. Oke, ini adalah prinsip dasar ya kalau di sekolah. Aktif belajar, pengalaman, asimilasi dan akomodasi Piaget, menyesuaikan struktur mental yang sama dengan informasi baru. Lalu ada interaksi sosial Vygotsky, diskusi, bimbingan, konteks, budaya sangat mempengaruhi pemahaman. Tuh. Kesalahan sama dengan belajar. Error adalah bagian proses yang membantu memahami konsep lebih dalam. Nih ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah kita menjadi pendengar sebagai mentor, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bercerita, membagi pengalaman dan berdiskusi. Tokoh dan contoh pendapat tokoh utama Piaget, Lev Yetse, Jerome Bruner. Kita nggak bahas ini ya, tapi dia mengatakan Bruner discovery learning, belajar melalui penemuan sendiri. Jadi kita menemukan sesuatu, kita belajar dari hal itu. Apa itu? Pengalaman. Nah, penerapan di kelas, diskusi kelompok, contoh mandiri, mahasiswa membuat contoh konkret dari materi teori, pertanyaan pemicu, refleksi, inti belajar lebih efektif ketika mahasiswa mengalami, menganalisis, dan membangun pemahamannya sendiri. Jadi setiap teori-teori nih, kan Bapak Ibu kan belajar banyak teori nih, setelah ini selesai teori. Terus Bapak Ibu kan punya pengalaman sendiri. Pengalamannya apa? Jadi nggak perlu, kalau di tempat saya kuliah ya, di forum pertemuan itu nih ya, pengalaman nyata, menguji pengalaman baru, terus observasi dan refleksi, lalu membuat konsep abstrak, tripermedia namanya. Bukan menemukan tapi membangun. Pengetahuan bukanlah suatu yang ditemukan seperti batu di jalan, pengetahuan dibangun seperti rumah. Otak bukan wadah kosong, bukan tabula rasa. Otak adalah arsitek aktif, kita memberi makna pada pengalaman kita.
Jadi ingat Bapak Ibu ya, otak kita ini nih, ada pengalaman nyata nih di dalam Bapak Ibu nih, dalam pemikiran dari kognitif Bapak Ibu. Lalu menguji pengalaman baru, lalu observasi dan refleksi, ini teori udah tahu ya kalau observasi apa. Lalu membuat konsep itu ada kita membangun sesuatu, ya seperti yang membangun rumah lah. Konstruk visual kognitif Sean Piaget fokus pada bagaimana individu bangun pemahaman internal melalui asimilasi dan akomodasi. Kalau Vygotsky fokus pada bagaimana pengetahuan dibangun bersama melalui interaksi sosial dan budaya. Ini ya katanya mereka ya. Konstruknya seperti itu. Mereka membangunnya dari diri sendiri, dari lingkungan sosial. Nah, ini analogi Lego. Contoh. Guru memberikan balok Lego katanya adik informasi, aja kan nggak ya, usah contoh. apa kekenyangan Jadi contoh yang diberikan adalah informasi yang sama kepada semua mahasiswa. Nah, kalau dikasih Lego, apa jadi teori-teori yang ditemukan itu dibangun, disusun, dikonstruk, gitu. Kayak arsitek yang mau konstruk satu bangunan ya, dia kan dengan pengalamannya dia, dengan ilmunya dia konstruk menjadi apa gitu. Banyak bangunan. Peran pelajar pasif dan aktif. Nah, pendekatan lama nih ya, pendekatan lama ini pasif, menghafal fakta, guru adalah sumber utama, gelas kosong diisi air. Ini zaman dulu. Lalu sekarang dikonstruksi, aktif, menghubungkan konsep, diskusi dan debat, memecahkan masalah nyata, arsitek membangun gedung. Contoh ya. Ini yang sekarang nih. Jadi segala sesuatu teori ini dikembangkan, nggak hanya berhenti di situ. Siapa yang mengembangkan? Ya Bapak Ibu nanti gitu. Dengan aplikasi atau adaptasi dari teori yang ada. Jadi bukan karang-karangan indah atau memiliki teori sendiri ya, tetapi diadaptasi dari teori-teori yang sudah ada gitu, lalu dikembangkan. Tidak. Mahasiswa A mencatat rumus menghafal untuk ujian, resiko lupa setelah ujian. Mahasiswa B konstruktivis. Oh, ini mirip dengan bagaimana saya membandingkan harga skincare dengan kualitasnya, semakin mahal semakin bagus. Ini namanya membangun koneksi pribadi. Jadi Bapak Ibu, implikasi cara belajar yang efektif ya tentu diskusi, mengajar teman. Jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu jangan disimpan sendiri. Karena ketika ternyata menurut penelitian ketika kita mengajar seseorang ya kita tambah pinter. Lalu main mapping, visualis hubungan antara konsep. Di mapping. Ya. Lalu yang selanjutnya teori sistem ekologi, Principle of Influence. Jadi ini namanya ekologi sistem. Kita berada di pusat lingkaran-lingkaran yang saling mempengaruhi. Jadi apa sih ekologi sistem itu nih? Ya Bapak Ibu lihat ya baik-baik gambar yang saya. Jadi yang pertama adalah chronosystem, change over time. Ya, selalu berganti, selalu berubah setiap saat. Lalu makrosistem, sosial dan kultur. Ya, nilai kultur dan sosial. Ya, nilai budaya dan sosial, ekosistem. Nah, indirect environments, dalam lingkungan langsung, mesosistem, connection between environment, jadi hubungan antara lingkungan. Lalu microsystem, immediate environment, langsung dalam lingkungan, baru child. Merah semua. Kita berada di pusat lingkaran-lingkaran yang saling mempengaruhi. Nah, ini mikrosistem nih. Definisi lingkungan terdekat di mana individu berinteraksi. Langsung di mana? Di rumah, di sekolah. Contoh ya, teman kos, dosen di kelas, teman geng, kampus. Ya, mungkin ada. Itu namanya mikrosistem. Ya. Kalau mesosistem, definisi hubungan atau interaksi antara mikrosistem. Contoh, apakah orang tua Anda kenal dengan dosen Anda? Apakah masalah di kos mikro 1 mempengaruhi konsentrasi di kelas mikro 2? Ini kuncinya koneksi. Mikrosistem itu koneksi. Saling mempengaruhi. 4. Jika mikrosistem saling bertentangan, misal orang tua melarang ikut organisasi, teman memaksa ikut, individu mengalami stres. Nah, ini ada perilaku yang timbul ya dari
teori ekologi, ya. Gitu. Lalu kalau ekosistem apa? Lingkungan sosial di mana individu tidak terlibat aktif tetapi tetap mempengaruhi mereka. Contoh tempat kerja orang tua, jika ayah stres di kantor dimarahi di rumah. Kebijakan rektorat masih tidak buat aturan tapi kena dampaknya gitu kan. Nah itu nggak terlibat langsung gitu tapi kena dampaknya. Keputusan dari atas merembes ke bawah. Banyak ya kan kalau pemerintah juga gitu kan memiliki aturan-aturan yang kadang-kadang ya kita juga kena dampaknya gitu. Lalu makrosistem cetak biru budaya lebih luas, nilai hukum adat istiadat dan ideologi ini lebih luasnya. Budaya Indonesia, pandangan masyarakat tentang sarjana harus sukses, kalau jadi PNS sukses gitu. Ini budaya yang mempengaruhi kita dalam perkembangannya gitu. Itu orang Indonesia. Baru yang terakhir Indonesia adalah PNS. kronosistem, dimensi waktu, peristiwa lingkungan, dan transisi kehidupan tradisi sepanjang waktu. Lalu ada contoh historis nih ya. PNS. Menjadi mahasiswa di tahun 1998 di masa-masa reformasi atau sekarang 2025 ya versus tahun sekarang era digital atau AI, tantangannya beda total. Ya. Nah, contoh personal kematian orang tua, perceraian atau kelulusan. Ini namanya adalah ekologi kronosistem, dimensi waktu. Jadi kronosistem itu waktu, rekap lapisan sistem ya. Makrosistem itu budaya, ekosistem itu institusi, mesosistem itu koneksi, mikro itu relasi langsung, itu keluarga ya. Pokoknya orang terdekat lah ya. Nah, ini circle-nya ya. Ini tahapan sistemnya. Ini analisis kasus mahasiswa stres. Kasus Budi, IPK turun drastis. Jangan hanya salahkan Budi, kamu malas lihat sistemnya. Mikro, putus cinta, konflik dengan teman-teman sekamar, mungkin yang terjadi ini, makanya turunlah menjadi hambatan untuk mendapatkan IP yang bagus, jadi turun. Jadi ini semua hambatan. Meso, orang tua di kampung sakit, ini jadi hambatan. Jadi ekso, kebijakan beasiswa dipotong, ini menjadi hambatan, jadi efikasi diri yang rendah. Lalu makro, stigma laki-laki tidak boleh lemah, itu curhat. Nih ya, kasus contoh-contoh ya. Kenapa? Jadi kita tuh kalau melihat satu masalah, perhatikan juga ekologi sistemnya dia. Ya, apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi waktunya, apa makro, apa mikro.